Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Basiruddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan primer. Politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer setiap orang secara menyeluruh. Berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupan. Bagaimana individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup lifestyle tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi bukan secara kolektif sebagai komunitas hidup dalam sebuah negara. Pertama kali, Islam memandang tiap orang sebagaimana manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Baru berikutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Islam telah menjamin terpenuhinya hak hidup secara pribadi serta memberikan kesempatan kepada tiap orang-orang tersebut untuk memperoleh kemakmuran hidupnya. Sementara pada saat yang sama Islam telah membatasi perolehan harta pada orang tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer serta kebutuhan sekunder dan tersiernya dengan ketentuan yang khas, termasuk yang menjadikan interaksi orang tersebut sebagai interaksi yang mengikuti gaya hidup yang khas pula. Karenanya Islam mengharapkan tiap muslim untuk memproduksi dan mengkonsumsi minuman keras. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan atau hajat adalah suatu yang dibutuhkan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajibannya itu terlaksana dengan baik. Hukumnya menjadi wajib juga sebagai kaidah yang berlaku. Menurut Islam, yaitu senantiasa mengingatkan dengan tujuan utama manusia diciptakan, yaitu untuk ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu atau syahwat. Dengan adanya hawa nafsu ini, maka muncullah keinginan dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran surat Al-Imran ayat 14. Islam memiliki nilai moral yang ketat dalam memasukkan keinginan dalam motif aktivitas ekonomi.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.